Assalamualaikum Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang netizen Bapak Ibu ya. Terkait netizen Indonesia ini kan terkenalnya kasar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di media sosial ya, dari Facebook, Instagram, kemudian Twitter, wah luar biasa Bapak Ibu. Kata-katanya itu menjelek-jelekan, memfitnah, banyak sekali yang nggak sesuai sama kenyataan. Nah itu Bapak Ibu, kalau bersosmed seperti itu sehat nggak? Kita bilang itu nggak sehat Bapak Ibu ya. Coba ya Bapak Ibu, menurut penelitian ya Bapak Ibu, menurut penelitian Microsoft ya, bahwa netizen di Indonesia itu menduduki peringkat pertama di Asia Bapak Ibu terkait dengan ketidaksopanan. Wah luar biasa itu Bapak Ibu ya. Ternyata dampaknya gimana? Dampaknya nanti ke macam-macam Bapak Ibu. Dampaknya banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya bahas dampaknya. Kemudian kita kulik ya. Nah menurut ini apa? Menurut penelitian bahwa Indonesia ini termasuk peringkat kelima Bapak Ibu. Peringkat kelima apa? Kelima stunting, kurang gizi Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu saya simpulkan ya, coba kita kulik apakah ada hubungan netizen yang berkata kasar nggak sopan ya dengan stunting. Nah, kalau saya simpulkan ada, karena kita coba nanti secara konsep sama teori ya. Secara konsep dan teori kita akan bahas Bapak Ibu. Nah ini menarik sekali, kenapa? Karena kalau kita kan aktivitas sosialnya di media sosial Bapak Ibu. Aktivitasnya kita itu sekarang itu banyak di media sosial, di Twitter, di manapun, Twitter, kemudian di Instagram. Nah ini akan pengaruh ke fisik, kesehatan jiwanya Bapak Ibu ya, kesehatan kita ya. Digital itu nggak sehat. Harusnya kita bermain sesuatu itu yang menyehatkan ya, sehat ya, menyehatkan kalau saya ya. Kemudian nah ini saya coba bahas tentang stunting Bapak Ibu ya. Stunting adalah masalah kekurangan gizi Bapak Ibu yang kronis ya, karena disebabkan oleh asupan gizi yang kurang, nah yang dalam tempo waktu yang lama Bapak Ibu. Jadi pemberian makanannya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Bapak Ibu. Nah, makanan yang bersehat, gizi itu makanan yang mahal apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, mengandung nutrisi nabati hewani. Hewani misalnya ya telur, ikan itu menyehatkan, susu ya. Ya itu salah satu yang hewani. Itu sangat menyehatkan. Bukan hanya nutrisi, bukan hanya nabati, tapi nutrisi hewani juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas masalah stunting. Nah, ini menurut penelitian di Amerika ya Bapak Ibu, umur 2 tahun, nah umur 2 tahun ternyata kalau anak kekurangan gizi atau stunting itu bisa menyebabkan apa? Rendahnya nilai Bapak Ibu. Pikirannya pendek Bapak Ibu, pikirannya pendek. Kok bisa pikirannya pendek? Nah, kalau pikirannya pendek, gangguan psikologis ini udah penelitian Bapak Ibu, udah ada teorinya, bahkan udah banyak ya teorinya menyebutkan ini Bapak Ibu. Pikirannya pendek akibatnya apa? Ketika ada postingan status yang jelek, yang negatif, dia akan langsung komen cepet. Nah itu tandanya pikiran pendek, kurang gizi Bapak Ibu. Nah itu nggak sehat juga itu ya. Itu gangguan psikologi, tapi yang disebabkan oleh stunting. Jadi komunikasinya negatif. Ketika Anda sering media sosial, Anda posting yang negatif, posting yang ini, tanggapannya wah macam-macam yang negatif. Belum komennya udah apa? Belum masalahnya belum selesai, di komen itu udah ini, tanggapannya apa? Negatif semua Bapak Ibu. Ternyata apa? Ternyata itu ada hubungannya dengan stunting, pikirannya pendek. Kalau netizen Indonesia kan wah maha benar Bapak Ibu, mau komen apapun walaupun kenyataan seperti itu, tapi kan kita nggak boleh berpikiran negatif. Itu sakit Bapak Ibu kalau sudah komen seperti itu. Tangan, kalau dulu mulutmu ada harimau, tanganmu adalah harimau. Kalau sekarang ya Bapak Ibu, ini desain sekarang ya,
tanganmu adalah harimau ya. Itu ya Bapak Ibu, berarti itu nggak sehat. Ada gangguan nggak? Ya jelas gangguan psikologi kalau sudah ada perilaku, apalagi kalau pikirannya negatif udah pasti copingnya pikirannya negatif, itu pasti gangguan psikologi ya, psikologi gangguan pikiran Bapak Ibu. Nah itu nggak baik Bapak Ibu, nggak sehat Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian dampak stunting adalah gangguan apalagi rendahnya mereka bersekolah, rendahnya nilai ujian. Ketika diterangkan nih anak Bapak Ibu bukannya ngeles nih, udah les beberapa les nih, ngeles, kemudian diterangkan oleh gurunya les beberapa kali, tapi nilainya nggak naik-naik. Nah, salah satu indikasi terkena stunting. Jadi stunting itu dari umur 1 tahun atau 1000 hari ya, sampai dari hamil ya sampai umur 3 tahun itu nutrisinya harus terpenuhi. Dampaknya nanti ketika dewasa, dampaknya nggak sekarang, dampaknya nanti ketika dewasa. Pikirannya pendek, ya ketika ada masalah pikirannya negatif, hubungannya ke negatif ya. Ketika memutuskan cepat memutuskan hal-hal yang jelek, ya itu salah satu dampak stunting Bapak Ibu. Ya, maha benar nggak mau disalahkan Bapak Ibu. Ketika dikoreksi nggak mau udah tahu salah, nggak mau dikoreksi, itu salah satu dampak stunting Bapak Ibu. Karena apa? Pikirannya pendek, menurut dia benar. Nah itu penting sekali ya Bapak Ibu. Kemudian gampang memutuskan ya, belum tahu masalahnya sudah berani memutuskan, itu penyakit Bapak Ibu ya. Nah dampak stunting itu apa saja Bapak Ibu? Bisa menyebabkan kurang gizi, kematian ya, kematian anak, menyebabkan penderita itu mudah sakit Bapak Ibu. Kalau kurang stunting, dari kecil itu stunting itu mudah sakit. Kemudian saat dewasa dia berpikirannya tidak memikirkan masa depan, pikirannya sekarang, pengen senang-senang aja, itu dampak stunting. Kemudian ketika diterangkan sama gurunya, sama dosennya, kalau dia kuliah diterangkan, sekali diterangkan nggak ngedong, itu 2 kali diterangkan nggak ngedong, itu salah satu dampak stunting, pikirannya pendek ya, gampang komen, gampang itu tuh stunting ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah ini yang perlu dilakukan ada persiapan sejak kehamilan. Nah ini kehamilan sampai umur 1 sampai 3 tahun Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau sekarang dilakukan nutrisi ya hanya ini aja untuk pertumbuhan badan dan pertumbuhan ya. Nah tapi stunting itu disebabkan karena apa? Dari kecil, dari hamil Bapak Ibu itu kurang nutrisi, bisa asam folat ya. Asam folat itu dampaknya banyak Bapak Ibu, dampaknya bisa kecacatan ya, gangguan psikologis banyak sekali. Kemudian konsumsi zat besi, kalau bisa konsumsi. Nah ini ya, kalau hamil itu konsumsi zat besi Bapak Ibu ya, biar tidak anemia Bapak Ibu. Kemudian suplemen tambahan penambah darah ya, menambah darah itu biar dia nggak anemia Bapak Ibu. Kemudian kontrol kehamilan. Nah kontrol kehamilan itu penting sekali, biar tahu kondisi bayinya ya, posisinya gimana, kemudian sehat apa enggak, denyut jantungnya ada apa enggak ya, itu penting sekali ya, penting sekali. Kemudian beratnya berapa, kemudian usianya berapa ya, itu penting sekali. Makanan nutrisinya apa saja yang dimakan, itu penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus minimal 6 kali Bapak Ibu. 1 kali itu ketika ya trimester pertama itu 2 kali, kemudian saat trimester kedua itu 1 kali Bapak Ibu. Yang selanjutnya trimester 3-nya adalah 3 kali. Itu perlu dilakukan supaya nggak stunting ya, biar tahu perkembangan bayinya. Kemudian berikan ASI eksklusif selama usia 2 tahun. Nah ini bagus sekali, buat paling bagus itu nutrisi itu ASI eksklusif Bapak Ibu, biar anaknya sehat ya. Bukan hanya mengandung nutrisi saja, tapi dia mengandung DHA, macam-macam nutrisi ada di ASI. Makanya sampai 2 tahun wajib disusui sama ASI. Kemudian umur 6 bulan dikasih makanan pendamping, nggak perlu mahal-mahal, beli yang mahal-mahal, nggak perlu mahal-mahal Bapak Ibu, cukup kasih makanan tambahan ya, yang ada aja ya, kayak ikan, telur, kemudian buah ya, itu di blender Bapak Ibu, nanti kita bahas. Kemudian
Biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah makan, kemudian ketika bermain ya. Kemudian orang tua juga mencontohkan ya cara mencuci tangan yang baik. Kemudian mencuci tangan yang bagus itu adalah di air mengalir. Kemudian kunjungi posyandu setiap bulan ya. Nah, biar apa? Jangan lupa biar apa? Biar tahu kondisi bayinya. Kemudian jangan absen ya bulan Agustusnya. Kalau sudah punya anak, jangan lupa bulan Agustus dan Februari ya, itu ada pemberian vitamin A. Kemudian kalau sudah anaknya umur 2 tahun 3 tahun ya, biarkan anak bermain ya, di samping latihan fisik untuk mengasah kecerdasan, jadi kecerdasan kognitif, kemudian afektif ya, kemudian psikomotor, motorik halus, motorik kasar itu dari bermain Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah berikan asupan vitamin D supaya dia bagus pertumbuhan tulangnya, karena vitamin D itu mempercepat penyerapan kalsium Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kesimpulannya ya, biar sehat ya, biar sehat kita itu bayinya ketika hamil ya sudah dilakukan persiapan yang saya tadi terangkan ya. Nah itu biar sehat itu harus melakukan persiapan dari masa kehamilan. Nah dampaknya nanti kalau nggak persiapannya nggak bagus, dampaknya apa? Ketika dewasa Bapak Ibu ya, pikirannya pendek, berkomen negatif, gangguan psikologi, gangguan jiwa, itu karena apa? Kemudian pertumbuhannya nggak maksimal, itu karena apa? Susah mengikuti kuliah, itu karena apa Bapak Ibu? Karena stunting Bapak Ibu, karena kurang gizi. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu ketika mau punya anak lagi atau yang baru punya anak ya, Bapak Ibu tahu ya nutrisi yang sehat, kemudian harus memberikan kemana, itu Bapak Ibu tahu ya. Nah itu penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara kurang gizi, kurang nutrisi terjadi stunting. Nah efeknya nanti ketika dewasa, nggak saat ini. Sekian Bapak Ibu, kalau pengen Bapak Ibu sehat, nah nutrisi itu bukan ada di gizi Bapak Ibu, tapi nutrisi jiwa itu ada di pikiran. Nah, tonton channel saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.